ya? Sehat dong. Nah, semuanya anak-anak pada minggu ini sudah sekolah? Yang sudah sekolah angkat tangannya. Senang ya, sudah sekolah, sudah mulai bisa beraktivitas kembali. Puji Tuhan, karena Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini, sehingga hari ini kita bisa sekolah minggu bersama. Sudah siap untuk sekolah minggu? Yuk, semuanya Ibu mau mengajak anak-anak untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yesus di dalam rumahku. Ayo semuanya berdiri. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi lebih semangat. Dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yeay! Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan ya. Kita sudah bersenang-senang karena Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Nah, saat ini kita akan berdoa bersama-sama dan juga kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kalau sepanjang minggu anak-anak sudah diberkati Tuhan, saatnya kita sebagai ucapan syukur kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yuk semua anak-anak, kita akan berdoa, menyerahkan sekolah minggu kita, juga menyerahkan persembahan kita. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah. Kami boleh menghirup udara yang segar, kami boleh menikmati kebersamaan dengan keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh belajar tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh memberikan persembahan. Dan biarlah Tuhan, apa yang dapat kami berikan juga boleh berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang silakan siapkan persembahannya dan masukkan ke dalam kantong yang sudah anak-anak miliki atau botol yang sudah anak-anak miliki. Nanti kalau sudah bisa ke gereja, silakan dibawa ke gereja. Ajak papa mama, "Ma, jangan lupa persembahannya, bawa ke gereja." Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama menyanyi baca kitab suci. Kita akan menyiapkan, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita ya yang sangat seru ya. Yuk kita akan nyanyi bersama-sama untuk menyiapkan kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita dengar. Kak Sarah akan memimpin kita di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita berdoa bersama-sama. Mari adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur bisa bersama-sama bersekolah minggu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, membimbing kami sehingga kami bisa mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo anak-anak semua, silakan diambil Alkitabnya. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama hari ini. Siapa yang mengikuti sekolah minggu yang lalu, angkat tangannya. Iya, semangat ya untuk belajar firman Tuhan terus bersama-sama. Siapa yang ingat yang mengajar minggu lalu siapa ya? Iya, betul sekali. Kak Sarah. Ya, pelajaran yang kedua ya. Apa itu? Anugerah yang tak terhingga. Siapa yang diceritakan dalam kisah minggu yang lalu? Iya, betul. Tentang seorang Lewi ya, yang bekerja sebagai pemungut cukai ya. Nah, ayo siapa yang ingat cerita minggu yang lalu ya? Dia adalah seorang pemungut cukai yang bernama Lewi yang diajak oleh Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Oh, Bapak Lewi mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau mengikut Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, seluruh keluarganya boleh diberkati Tuhan, juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya kita saja, tetapi keluarga kita juga diberkati oleh Tuhan ya. Anugerah terbesar karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Nah, luar biasa ya anak-anak, cerita minggu yang lalu sungguh sangat luar biasa ya. Karena apa? Kita melihat orang yang berdosa ya, yang bernama Bapak Lewi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Cerita minggu ini tidak kalah serunya. Semuanya anak-anak harus duduk yang tenang ya. Minta tolong papa mama untuk membukakan Alkitabnya. Hari ini kita mau bercerita ya dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Papa mama minta tolong ya untuk anak-anak dibukakan di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Nah, kalau minggu yang lalu judulnya adalah anugerah yang tak terhingga. Minggu ini judulnya adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih siapa yang sudah menyelamatkan? Nah, kalau pengen tahu, ayo kita akan belajar bersama-sama. Anak-anak, apakah kalian tahu ceritanya adalah ketika itu di kota Yeriko tinggallah seorang yang sangat kaya sekali. Nah, orang kaya ini bernama Sakeus. Siapa namanya? Ya, Sakeus ya. Sakeus dia mempunyai badan yang sangat pendek ya. Badannya pendek sekali. Nah, pekerjaan Sakeus seperti Bapak Lewi ya. Dia sebagai kepala pemungut cukai atau kepala pemungut pajak. Nah, sebagai kepala pemungut cukai ya, Sakeus seringkali mengambil pajak ya lebih dari yang seharusnya. Harusnya ngambilnya 100, dia ngambil 200. Ya. Harusnya ngambil 500, dia ngambilnya 1000. Ya, lebih dari yang seharusnya untuk diambil.
ambil, ya. Nah, karena itulah banyak orang sangat membenci Sakeus, ya. Terutama orang-orang Yahudi, ya, yang tinggal di kota Yeriko. Suatu hari ketika Yesus melewati kota Yeriko, Sakeus, ya, yang pernah mendengar kabar tentang Yesus, ya, sangat ingin bertemu dengan Yesus. Sakeus ingin tahu seperti apa ya Yesus yang diceritakan orang-orang itu. Nah, seperti apa Yesus itu? Aku penasaran, kira-kira bagaimana ya? Nah, akan tetapi karena Sakeus memiliki tubuh yang pendek, ya, dia kesulitan untuk melihat Yesus. Di antara orang-orang dia mulai berjinjing, tapi tetap tidak bisa melihat Yesus. Ya, pada waktu itu Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Banyak orang berbondong-bondong ingin bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, akhirnya dia mendapatkan ide. Sakeus mendapatkan ide. Aku akan memanjat pohon ara itu, ya, supaya aku dapat dekat melihat Yesus. Nah, lalu kemudian dia memanjat, ya, memanjat pohon ara itu. Ya, ketika Tuhan Yesus melewati tempat itu di mana Sakeus berada di atas pohon ara, dia melihat ke atas dan meminta Sakeus untuk turun. Hei Sakeus, turunlah, ya, aku akan menumpang di rumahmu. Tidak hanya itu anak-anak, sukacitanya Sakeus sangat luar biasa. Kenapa? Tuhan Yesus akan tinggal di rumahnya, ya. Senang sekali hati Sakeus, ya. Bukan hanya melihat Yesus, tetapi Yesus akan singgah di rumahnya. Siapa di antara anak-anak kalau seandainya nih ada Pak Wali Kota mau datang ke rumah kalian, senang gak? Senang sekali, apalagi Tuhan Yesus yang mau datang ke rumah kita. Wah, betapa sukacita hati kita, bergembira sekali, ya, seperti Sakeus. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan untuk seorang yang bernama Sakeus, ya. Ia pun segera membawa Yesus ke rumahnya dan menerima Yesus di dalam rumah Sakeus. Nah, sesampainya di rumah, ya, Sakeus langsung berkata kepada Yesus bahwa ia akan memberikan setengah dari hartanya, ya, untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, ya. Karena apa? Dia mau mengembalikan apa yang sudah dia peras, apa yang sudah dia ambil, ya. Sakeus akan mengembalikan 4 kali lipat, ya. Kalau kemarin diambil 500, sekarang akan dikembalikan oleh Sakeus jadi 2000. Wah, hebat sekali Sakeus, ya. Karena sukacitanya kehadiran Yesus di dalam rumah Sakeus membuat Sakeus akhirnya bertobat dan mau melakukan apa yang sudah dia terima dari Tuhan Yesus. Kasih, ya, kasih Yesus sudah menyelamatkan Sakeus, ya. Karena dia merasakan kasih Tuhan Yesus sehingga dia mau apa? Bertobat. Tidak mau lagi berbuat curang, tidak lagi mau berbuat yang tidak baik, ya. Kasih Tuhan Yesus mengubahkan hidup Sakeus, ya. Kasih Yesus menyelamatkan Sakeus, ya. Dia mau mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang dia miliki. Nah, anak-anak, melihat apa yang dilakukan oleh Sakeus, ya, Yesus berkata bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah Sakeus. Semua orang yang mendengar pun ikut bersukacita pastinya. Bukan hanya Sakeus, tetapi orang-orang pasti, wah, luar biasa.
Karena kasih Yesus, kehadiran Tuhan Yesus dalam rumah Sakeus, dalam hati Sakeus, mengubahkan Sakeus untuk menjadi orang yang baik. Ya, dia diselamatkan dari orang yang berdosa, ya, diselamatkan, dan ada keselamatan bukan hanya di dalam kehidupan Sakeus, tetapi dalam keluarganya. Ya, Yesus sendiri yang berkata kepada Sakeus bahwa ada keselamatan di rumah Sakeus. Wah, senang sekali ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya kepada Sakeus. Nah, siapa di antara kita yang senang kalau seandainya dikatakan hari ini anak-anak akan mendapatkan berkat? Ya, hari ini anak-anak akan mendapatkan keselamatan. Tuhan sendiri yang berkata begitu. Yesus sendiri yang berkata begitu. Siapa yang bersuka cita? Angkat tangannya. Iya, kita semua pasti bersuka cita ya, kalau Tuhan Yesus hadir dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita ya. Betapa senangnya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran kita hari ini. Kasih-Nya telah menyelamatkan Sakeus dan juga telah menyelamatkan ibu dan juga anak-anak. Sekarang ayo kita bagikan kasih Tuhan dengan cara mendoakan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa ya untuk mendoakan teman kita, saudara kita atau keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap hari anak-anak coba ya, papa mama tolong bantu anak-anak untuk bantu belajar mendoakan orang-orang di sekitar anak-anak. Pilih satu saja, setiap minggu doakan, setiap hari doakan. Ya, itulah pelajaran kita hari ini ya, bahwa kasih-Nya sudah menyelamatkan kita. Nah, anak-anak, tugas untuk minggu ini yang pertama, kita akan menghafalkan ayat hafalan supaya kita semakin ingat untuk pelajaran minggu ini tentang kasih yang sudah menyelamatkan kita. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayo, sekali lagi kita akan hafalkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas pasal 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, tolong anak-anak dihafalkan ya. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk memvideo ketika anak-anak menghafalkan ayat hafalan untuk hari ini. Nah, dari ayat hafalan ini nanti ada poinnya loh. Kalau anak-anak menghafalkan dan juga mengirimkan video ayat hafalan, anak-anak akan mengumpulkan poin. Dan poinnya nanti bisa ditukarkan ketika bulan Desember. Anak-anak akan bisa menukarkan poin kerajinan untuk hadir sekolah minggu, membaca firman Tuhan, mau berdoa, juga menghafalkan ayat hafalan, atau juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Silakan kirimkan videonya dan kumpulkan poinnya supaya anak-anak dapat menukarkan dengan kado pada hari Natal nanti. Nah, selain itu, tugas yang kedua adalah silakan anak-anak membuat video dari lagu Sakeus, Orang Pendek. Videonya adalah berikut ini. Oh Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, Hai Zakeus, turunlah.
Aku menumpang di rumahmu, oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, Hai Zakheus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Silakan anak-anak menghafalkan dan nyanyikan lagu Zakheus, orang pendek. Kemudian papa mama jangan lupa juga untuk anak-anak dibuat videonya ketika anak-anak menyanyikan lagu Zakheus. Tujuannya apa? Supaya anak-anak semakin mengingat pelajaran untuk minggu ini tentang kasih yang sudah menyelamatkan dari kisah siapa? Kisah Zakheus. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah setia sekolah minggu untuk hari ini. Terima kasih papa mama yang sudah setia untuk mendampingi anak-anak sekolah minggu hari ini. Sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kak Jovita akan berdoa untuk penutup sekolah minggu kita. Mari adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan juga sudah memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita akan tutup satu dalam doa. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, karena kami boleh menyelesaikan sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui Ibu Feni. Dan biarlah Kau terus memberkati dan menyertai kami, agar kami dapat terus menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kau berkati aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan sekolah minggu kami dan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah setia untuk sekolah minggu. Jangan lupa untuk tetap setia dalam sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap menjaga kesehatan ya.